Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Jelas Bapak. Karena mix-nya ini diambil sama anak saya yang ketiga. Nggak tahu dikemanakan. Ya, mudah-mudahan terdengar suaranya. Baik. Silakan di-on-kan kameranya. Hari ini kita akan diskusi tentang apa sekarang itu materinya bisa jadi lupa. Hipotesis ya, hipotesis penelitian dan teknik sampling. Jadi setelah Anda memahami tentang ya asumsi saya Anda paham gitu ya, asumsi saya Anda paham dan mudah-mudahan benar paham. Yang pertama kita sudah bicara terkait desain ya, secara umum penelitian itu seperti apa. Kalau kita berbicara tentang Mas Fatih, berantemnya di bawah Mas, berantemnya di bawah. Sok, di bawah. Ya, smackdown-nya di bawah ya. Nah, hati-hati. Ya, iya oke. Ya, kalau sudah kita bicara tentang operasionalisasi variabel, ya dari judul turun ke variabel, lalu mengidentifikasi konstan, mengidentifikasi eksperimental unit dengan berbagai contoh. Kalau Anda masih belum paham, sekali lagi ya tanyakan itu. Dan sekarang kita akan lebih fokus lagi ke hipotesis penelitian, karena jantungnya penelitian itu ada di sini. Jadi kalau Anda tidak bisa merumuskan hipotesis penelitian, berarti Anda tidak bisa melakukan riset. Kalau di entrepreneur, riset hipotesis itu seperti bisnis plan. Gitu ya, seperti bisnis plan. Jadi yang mengarahkan peneliti. Apakah hipotesis penelitian hanya ada di penelitian kuantitatif? Tidak. Di penelitian kualitatif pun ada. Cuma perbedaannya, kalau di penelitian kuantitatif, hipotesis itu tetap. Karena itu yang akan diuji, dan hipotesis itu berasal dari rumusan masalah. Yang dasarnya itu adalah kajian teoritis. Jadi hipotesis itu dasarnya kajian hipotesis. Awalnya dari rumusan masalah. Seperti yang minggu kemarin sudah saya sampaikan, makanya ketika Anda tertarik meneliti kuantitatif, bacalah banyak artikel terkait variabel penelitian yang ingin Anda teliti. Yang jelas prinsipnya, baik kualitatif ataupun kuantitatif, penelitian itu harus ada sisi genuinnya, sisi bedanya. Kalau dalam penelitian kuantitatif bisa banyak variabel pembedanya itu. Bisa dari variabelnya itu sendiri. Misalkan kalau orang lain minat, Anda persepsi atau IQ misalkan, atau hasil belajar pengetahuan atau praktek misalkan, kan hasil belajar saja bisa dua, praktek dan tulis misalkan ya, Anda tinggal pilih salah satunya. Itu sudah berbeda. Atau lokasinya, jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, madrasah aliyah, nah itu sudah berbeda, gitu ya. SMK itu sudah berbeda. Dari itu sudah menjadi genuitas penelitian Anda. Tahunnya, orang lain melakukan penelitian variabel yang sama 10 tahun yang lalu, Anda ulang penelitian ini tahun ini, itu nggak ada masalah. Gitu. Atau dari sisi bentuk hubungan antar variabel, yang lain eksperimen, variabelnya sama, motivasi misalkan, Anda komparatif, yang satu lagi uji pengaruh.
Yang uji pengaruh juga ada yang uji pengaruh sederhana, ada yang regresi misalkan ya, prediktif, meramalkan. Dari variabelnya berbeda, Anda variabelnya 2, lalu nanti jadi 3 dan seterusnya, itu sudah menjadi sisi keunikan penelitian Anda dibandingkan yang lain. Tapi poinnya adalah Anda harus baca dulu riset orang tentang variabel itu sudah sejauh mana diteliti orang. Nah, sehingga nanti Anda akan merumuskan rumusan masalah yang sudah diteliti orang, tapi Anda akan teliti. Artinya bisa penelitian yang sudah ada dengan dibedakan di beberapa eksperimental unitnya atau di hal yang sifatnya konstan, misalkan ya, bisa di lokasi, bisa di subjek dan lainnya. Nah, sementara di penelitian kualitatif itu kebaruannya itu bisa dari sisi metodologinya, bisa jadi kekhasan yang kemarin kita diskusikan di jenis penelitian studi kasus. Apalagi kalau Anda menggunakan penelitian antropologi, misalkan modelnya fenomenologi atau grounded theory, itu lebih spesifik lagi. Ya, artinya itu salah satu bentuk dari studi kasus. Nah, untuk hipotesis penelitian, secara definisi dia terdiri dari 2 kata. Kemarin Anda sudah mengetahui ini. Sekali lagi kalau di tengah penjelasan saya itu ada yang ingin Anda tanyakan, langsung raise hand ya. Menggunakan fasilitas raise hand supaya ada notifikasi ke saya. Nah, terdiri dari 2 kata, hipo dan tesis. Kemarin ya sudah dibahas, hipo itu kurang dari, tesis itu adalah pendapat, pernyataan. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam istilah asing, skripsi dan S1, S2 itu namanya tesis. Jadi skripsi itu istilahnya tesis. Karena itu pendapat Anda, tesis. Nah, jadi hipotesis itu adalah pendapat yang belum selesai. Pendapat atau kesimpulan yang belum final. Harus diuji kebenarannya. Itu hipotesis. Secara sederhana begitu. Jadi keputusan yang belum final. Sementara dalam konteks terminologi, yang dimaksud dengan hipotesis itu adalah pernyataan sementara atau jawaban sementara. Berbentuk pernyataan sementara biasanya dalam penelitian kuantitatif. Karena pernyataan itu akan diuji. Misalkan Anda mengatakan kemampuan hafalan Quran mahasiswa IPAI angkatan 2018 rata-rata 3 juz. Nah, itu pernyataan, itulah hipotesis. Dan itulah yang akan Anda uji lewat penelitian. Nah, sementara kalau dalam penelitian kualitatif, hipotesis itu dimaknai sebagai jawaban sementara. Hasil dari, kalau hipotesis dalam penelitian kuantitatif itu hasil dari kajian teoritis, sementara untuk penelitian kualitatif, hipotesis itu didasarkan pada observasi awal. Jadi kalau penelitian Anda mau kualitatif, Anda harus melakukan observasi awal dulu. Berdasarkan observasi awal itulah Anda nanti merumuskan proposal riset. Jadi kalau tiba-tiba Anda sekarang buat proposal kualitatif, ketika ditanya kapan observasi awalnya, nimpleng, nah itulah yang nanti akan jadi ketersesatan Anda di dunia perskripsian gitu, kadinya bingung gitu, karena Anda tidak pernah melakukan observasi awal. Makanya kalau Anda yang berencana untuk melakukan penelitian kualitatif, lakukan observasi awal dulu. Gimana Satria? Ini Pak, berarti Pak, Satria masih bingung, bentuk observasi awalnya tuh kayak riset lagi atau kayak gimana? Maksudnya itu si pembukaannya tuh, misalkan Satria kalau penelitian kualitatif mau tertarik apa? Misalkan Satria dapat kabar satu pesantren itu memiliki model pendidikan entrepreneur
yang diakui oleh orang banyak bagus gitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, observasi ke sana ke tahap awal. Seperti apa metode pendidikan entrepreneur dijalankan di pesantren itu? Nah, apa yang Satria lakukan itu sebagai bahan untuk menyusun proposal riset kualitatif. Kalau ini Pak, kalau misalkan kita telah membaca hasil research orang, itu bisa disebut observasi awal nggak? Tergantung apa yang tertarik apa. Misalkan sekarang Satria rencananya tertarik apa neliti skripsi? Oh, apa ya? Tentang pendidikan berkeadilan, Pak. Itu dari mana datanya pendidikan berkeadilan? Nah, itu dari mana tuh? Dari berarti dari mana ya kalau pendidikan berkeadilan? Iya, Dari sekolah itu lah. misalkan Satria itu pernah dengar satu tokoh punya konsep tentang pendidikan berkeadilan misalnya. Nah, Satria ingin tahu lebih lanjut seperti apa sih pendidikan berkeadilan itu. Nah, kalau itu ya observasi awalnya adalah kajian literatur. Misalkan nemukan tokohnya itu si A, nah bacalah banyak buku-buku tentang si A. Ada nggak? Atau punya buku khusus nggak si A itu? Dia masih hidup atau tidak nggak? Bagaimana pendapat orang terkait itu? Itu yang harus Satria cari tahu. Sehingga ketika nyusun nanti proposal penelitian, Satria tahu, oh nanti untuk mengkaji tentang pendidikan berkeadilan ini sumber primernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sumber sekundernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tidak melakukan itu, ya nggak bisa nanti melakukan penelitian kualitatif kalau tidak melakukan observasi dulu. Nah, tergantung judulnya apa, tertarik apa. Tapi kalau misalkan tadi tertarik misalnya Satria mendengar di satu tempat itu bagus metode pengajaran tentang A misalkan. Tapi kan itu mah nggak ada di literatur, itu mah harus didatangi, datang ke tempat, lihat gambaran gimana pelaksanaannya, lalu wawancara ke situ. Apakah mungkin nggak kalau saya melakukan? Jadi Hanas nanti Satria sudah buat proposal, pas datang ke tempat tidak diizinkan, kan capek-capek tidak kepake. Jadi observasi awal itu salah satunya dalam penelitian kualitatif itu untuk memastikan bahwa subjek atau tempat yang akan kita teliti ya kaitannya dengan studi kasus itu mengizinkan kita melakukan riset seperti misalkan kalau Anda mau riset tentang pesantren Gontrol, misalkan bagaimana cara gontor model pembelajaran bahasanya, Anda nggak akan ditolak. Kenapa? Karena Gontor hanya mengizinkan bisa melakukan riset di Gontor hanya alumni Gontor. Nah, ketika dulu Pak Samsu mau meneliti di pesantren Gontor nggak bisa. Kenapa? Karena Pak Samsu bukan alumni situ. Nah, artinya sekali lagi kalau mau melakukan itu Anda harus observasi awal dulu. Nah, observasi awal itulah yang nanti jadi bahan dasar untuk hipotesis. Oh, ternyata memang di pesantren itu dilaksanakan metode ini. Kurang lebih seperti itu. Detailnya nanti dieksplorasi lebih lanjut. Makanya penelitian kualitatif itu yang jadi penentu salah satunya adalah lama atau durasi melakukan penelitian. Ketika ditanya, Satria berapa kali datang ke pesantren itu atau ke tempat itu? Misalkan Satria bilang 4 bulan penelitiannya. Dari 4 bulan itu berapa kali? 1 bulan sekali. Sudah gagal itu risetnya. Karena kalau kualitatif mah harus harus observasi partisipan atau non partisipan. Rata-rata observasinya partisipan. Gitu. Nah, ini partisipan itu kalau itu bentuk model pembelajaran, ya Satria harus melihat bagaimana model pembelajaran itu dilaksanakan dari mulai awal sampai akhir. Jadi tidak bisa hanya sepintas. Kalau misalkan kemarin dulu ada pola asuh. Kenapa, Dek? Berdarah kenapa, Dek? Kenapa?
Kenapa jagoan lah? Darahnya masih merah kan? Masih merah nggak? Coba lihat sama Dedek, darahnya merah. Apa tadi ya? Ya, jadi kalau yang meneliti tentang model pembelajaran, berarti Satria harus mengamati dari mulai awal sampai akhir. Berarti kalau meneliti tentang model pembelajaran paling tidak 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan siklusnya. Kalau meneliti tentang pola kepemimpinan, ya paling tidak 1 minggu itu nyantri di situ. Pak Samsu dulu ketika meneliti di pesantren Al-Basariyah atau apa ya, 1 tahun itu di situ diam untuk memotret pola kepemimpinan kiai di pondok pesantren itu. 1 tahun nggak tidak. Well, itu levelnya kan disertasi. Ya untuk skripsi paling tidak 1 bulan 2 bulan. Seperti dulu siapa itu yang sekarang kerja di sekolahnya Telkom, dia jago desain, perempuan, siapa itu? Mungkin Anda sempat kenal. Siapa ya? Perempuan, Bun, siapa? Buruna Ramad? Hah? Bukan yang desain Corridor. Siapa ya? Terus saya lupa lagi. Dia jago desain lah. Dia itu menelitinya tentang dakwah melalui melalui bukan banner apa istilahnya, dakwah melalui artinya produk gambar di satu komunitas. Nah, dia membarengi komunitas itu selama lebih dari 4 bulan karena memang dia kebetulan anggota komunitas itu. Ketika ada yang meneliti, kalau tidak salah, pola pembinaan agama narapidana di Sukamiskin. Nah, dia datang ke sana, ke Sukamiskin, kurang lebih ngelihat selama 12 jam lah, pagi sampai sore gitu ya. Beberapa kali datang melihat bagaimana lapas itu mengadakan program pembinaan keagamaan untuk para napi. Nah, itu poin dari penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif mah kuncinya di instrumen. Kenapa? Di instrumen penelitiannya angket atau tes. Tapi kalau di kualitatif, kenapa seperti itu? Karena instrumennya itu peneliti. Itu ya, Satria ya. Ada lagi? Ini Pak sekalian Satria. Kalau misalkan kita meneliti sesuatu yang di objeknya tuh belum ada, jadi artinya kita melakukan uji coba hal baru gitu. Apa itu berarti contohnya? Apa yang baru? Contohnya tuh misalkan Satria tuh pengen meneliti misalkan sekarang kan belajar PA itu di sekolah kayak gitu-gitu aja. Satria ingin coba memasukkan misalkan nasyid ke dalam mata pelajaran PAI gitu. Sedangkan kan nggak ada sekolah yang menerapkan mata pelajaran nasyid untuk pengembangan PAI-nya gitu. Bukan, modelnya bukan nasyid. Ya, gimana caranya belajar sekolah dengan nasyid? Gimana yang kebayang? Pasti ada namanya yang lain, metodenya pasti ada. Apa ya? Nggak mungkin tidak ada. Nggak mungkin tidak ada. Ada dengan belajar dengan media lagu. Nasyid itu kan lagu. Artinya itu bukan hal baru. Cuma Satria pakai nasyid, yang lain pakai lagu. Makanya tapi maksudnya orang zaman dulu kalau ingat kan pakai lagu lebih mudah. Maksud Satria kan nggak ada sekolah yang nggak ada mata pelajaran nasyid gitu. Maksud Satria. Makanya kenapa Satria bilang hal baru karena nggak ada mata pelajaran nasyid di sekolah tuh gitu. Ya untuk apa mata pelajaran nasyid? untuk ini Pak, untuk mengembangkan. Kan itu gitu-gitu aja gitu Pak. Enggak, nasyid itu untuk apa? Untuk ada nasnya yang mau dicari, nasyid sebagai sumber belajar, atau nasyid sebagai metode, atau nasyid sebagai instrumen, mau mana yang digunakan? Salah satu pendekatan belajar Pak, berarti maksudnya pada metode kayaknya. Enggak, kalau salah satu pendekatan belajar, artinya Satria harus baca dulu bukunya Josh and itu yang belajar pembelajaran, tebelnya segini. Di situ ada
model pembelajaran dengan menggunakan media musik. Ada. Jadi itu dari sisi metodologi bukan hal yang baru. Baru itu karena Satria belum melihat saja. Justru dari semenjak TK kan kita belajarnya pakai lagu. Iya, iya. Jadi yang dimaksud baru itu bukan belum ada yang melakukan, belum tentu. Saya yakin ada yang melakukan itu. Karena kita kurang baca saja sebetulnya. Saya dulu berpikiran seperti itu, belum ada. Tapi ketika saya dibilang sama dosen saya dulu, ente mah can baca sok cari. Pas dicari tehnya murudul gitu ya. Rata-rata berbahasa Inggris. Bisa jadi di Indonesia belum ada. Tapi kalau literasinya ditingkatkan dengan bahasa lain, bisa jadi dalam bahasa Arab misalkan ya banyak. Mereka baca kurang. Bisa jadi begitu. Jadi dia dianggap baru itu karena di kita belum ditemukan. Tapi belum ditemukan itu saya yakin bukan karena belum ada, tapi karena kitanya belum ada. Makanya kalau tertarik dengan metode, jangan dulu bilang bahwa itu adalah metode baru. Jangan dulu bilang itu. Kenapa? Baca dulu buku babonnya metode mengajar. Method of teaching. Itu tebelnya segini. Sudah baca belum buku itu? Belum. Nah, kalau belum jangan mengatakan baru. Baca dulu buku itu. Pasti ada. Nggak mungkin. Kecuali kalau sudah baca buku-buku babon method of teaching, ada nggak ya bukunya di sini? Atau buku learning theory. Nah, seperti buku ini nih. Nggak kelihatan. Background. Nah, buku ini. Lihat nggak? Ini buku learning theory. Ini buku teori-teori pembelajaran yang dimaksud oleh Satria. Ini tebalnya ini sampai ini di luar buku yang tadi method of teaching, ini sampai 900 halaman. Nih, jadi baca buku ini, kalau tertarik itu ya, baca buku ini, lalu baca buku tentang model of teaching. Nah, ini satu. Kebetulan ada dua-duanya. Nah, ini model of teaching. Di lab itu ada. Ini model of teaching. Kalau ini gurunya, ke dalam konteks guru, ini dalam konteks siswanya. Ini masing-masing hampir 1000 halaman. Nah, baca dulu buku itu, nah baru nanti Satria akan menyimpulkan. Bahkan bisa jadi kombinasi. Jadi bukan sesuatu yang baru. Karena kalau tadi saya mendengarnya saja musik, itu sudah bukan barang baru. Karena dari dulu, apalagi itu metode pendekatan yang sering digunakan di TK, itu bukan sesuatu yang asing lagi. Tapi apakah itu bisa digunakan di perguruan tinggi? Memungkinkan sekali. Karena memang manusia senang itu. Apalagi bisa jadi jangankan nasi, kenapa tidak sekalian memanfaatkan tapi sebagai media ya, bukan sebagai konten. Karena tidak mungkin nasi dijadikan konten. Makanya saya katakan tadi, konten apa? Kalau itu dijadikan sebagai karena nasi, kecuali kalau Satria nulis lagu, misalkan pelajaran fikih ditulis dalam bentuk lagu, nah pakai nada misalkan, maksudnya jadi genrenya nasyid, itu lain persoalan. Kalau seperti itu, prinsipnya tidak ada masalah dengan itu. Jadi bisa saja dilakukan. Tapi ketika Satria tertarik fokusnya ke model atau metode, baca dulu di dua buku tadi ya, learning theory atau model of teaching. Gitu ya, Satria ya. Pak. Makasih, Ada Pak. lagi? Ada lagi yang lain? Baik, jadi sekali lagi ya. Riset hipotesis
Riset hipotesis dalam kuantitatif itu adalah pernyataan sementara. Sementara dalam kualitatif dia merupakan jawaban sementara. Jadi dua-duanya itu penelitian apapun itu ada hipotesis. Cuma kalau di kuantitatif hipotesis itu tersurat. Jadi dinyatakan. Makanya salah satu ciri kalau Anda penelitiannya itu kuantitatif itu di bab 3 itu ada subbab hipotesis. Ya, subbab hipotesis. Ya betul, Vianti ya, siapa Ade Putra ya. Oh ya, seangkatan Ade Putra. Yang tadi saya katakan meneliti tentang desain ya, komunitas desainer, dakwah di komunitas desainer itu Vianti namanya. Nah, kalau di penelitian kualitatif sekali lagi itu merupakan jawaban sementara. Nah, kita lanjut. Dalam konteks saintifik, ya tadi sudah saya katakan itu ya, yang di awal tadi. Jadi hipotesis itu ada baik di dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif itu namanya hipotesis induktif, ya, berdasarkan observasi ditemukan polanya. Ya, hipotesis sementara nanti diuji lahirlah teori. Sementara di penelitian kuantitatif itu namanya hipotesis deduktif. Berawal dari teori, dibuat hipotesis, hipotesis ini diuji, diobservasi secara empirik, lalu dikonfirmasi apakah itu bisa digeneralisasi atau tidak. Dalam konteks statistik, yang dimaksud dengan hipotesis itu adalah kenapa sayang? Hah? Kemana Bunda? Bundanya di bawah deh. Jangan teriak-teriak dong. Kasah sakit ininya tenggorokannya. Di jemuran bundanya di jemuran. Baik ya, ini banyak iklan ya. Maklum lah ya, banyak iklan. Dalam konteks statistik, ya, hipotesis itu pernyataan mengenai parameter populasi berdasarkan statistik sampel. Ingat, ukuran sampel itu namanya statistik, ukuran populasi namanya parameter. Jadi hipotesis itu gambaran ukuran populasi berdasarkan ukuran sampel. Jadi ketika Anda mengatakan 70% mahasiswa IPAI tingginya 170. Nah kan ketika Anda mengatakan itu kan didasarkan pada sampel, bukan didasarkan pada populasi. Tidak Anda mengukur seluruh tinggi mahasiswa IPAI, tapi hanya sebagian kecil saja. Lalu Anda simpulkan 70% mahasiswa IPAI tingginya 170 cm. Nah itu hipotesis, yang tadi saya katakan itu hipotesis. Itu secara statistik ya. Jadi menggambarkan populasi ini, ya, kalau digambar yang ada di slide ini, menggambarkan keseluruhan populasi ini dari sampel. Nah, itu hipotesis. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, untuk apa sih hipotesis itu? Seperti yang tadi saya katakan, fungsi hipotesis itu kalau di dalam bisnis itu seperti bisnis plan. Itu mengarahkan Anda apa yang harus diteliti. Jadi kalau Anda ditanya apa hipotesis penelitiannya, Anda diam, berarti Anda bingung. Nggak tahu apa yang harus diteliti. Kenapa? Karena hipotesis itu dasarnya adalah rumusan masalah. Hanya bedanya kalau rumusan masalah itu bentuk pertanyaan, kalau hipotesis itu bentuknya pernyataan. Gitu ya. Nah, makanya di sini dinyatakan hipotesis itu merupakan petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa yang harus dikumpulkan. Ini Anda harus sekali lagi, kalau belum paham, tanyakan. Anda baca-baca lagi, Anda harus paham jenis-jenis data. Kan kemarin di slide variabel, itu ada yang poin, ada 4 jenis data riset yang umumnya. Ada
data nominal, ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio. Ini harus benar-benar Anda pahami. Kenapa? Karena kalau tipe datanya berbeda, nanti rumusnya berbeda. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan contoh data nominal, contoh data ordinal, contoh data interval, contoh data rasio. Kalau di SPSS, ada data nominal, ada data ordinal, ada data scale. Scale itu bisa interval, bisa rasio. Gitu ya. Kalau Anda masih belum paham itu, Anda tanyakan. Saya tanya lagi. Windiasti, kenapa Windiasti? Iya Bapak, aku mau bertanya, kan kalau misalnya nih aku ngambil judul mengenai konsep tasawuf gitu Pak, apakah itu juga harus memakai hipotesis kayak gitu Pak? Soalnya kan kayak itu Konsep tasawuf apa? konsep tasawuf yang ada di Tarekat Idrisiyah gitu Pak. Ya, misalnya konsep tasawuf tarekat Idrisiyah. Ya harus observasi ke sana dulu. Oh iya, yang pertama berarti observasi, kemudian yang Ya, kedua berarti untuk mencari seperti apa gambaran umum konsep tasawuf. Ya. Itulah Itu- hipotesis. oh iya, hipotesisnya berarti enggak singkat tapi memang jelas di sana gitu ya, bisa beberapa kalimat juga gitu Pak. Iya, jadi disimpulkan secara umum konsep berdasarkan observasi tahap awal, konsep tasawuf tarekat Idrisiyah itu seperti apa. Yang nanti prinsip-prinsip umum yang ditemukan saat observasi awal itu, Windiasti akan elaborasi, dipreteli jadi rumusan-rumusan masalah yang akan diperdalam di tahap berikutnya. Iya Bapak. Hatur nuhun Bapak. Oke. Jadi tertarik tarekat Idrisiyah? Iya Pak. Soalnya emang yang pertama belum ada yang neliti juga gitu. Yang Kata kebanyakan siapa belum ada? iya aku nyari di ini Bapak, nyari di jurnal itu Pak, apa Di sih mana? Google Scholar. Tapi nggak Nanti tahu yang jangan Google internasional Scholar, nggak tahu. cari di Scopus, cari di DOAS. Itu Scopus. banyak, cari di Skimajo, cari Mungkin di ada sih ya Pak, dari tapi di aku nemu. Iya Pak. WOI. Iya, aku nemu bukan nemu, apa sih namanya tuh, nyari juga sih di apa namanya tuh Taylor and Francis kayak itu ya Pak, website Ya. kayak gitu, tapi nggak nemu, jadi no result found gitu, kayak gitu lah, nggak tahu. Ya, berarti istilahnya beda. Seperti misalkan Ibnu Hajar apa namanya? Nah, Anda nyarinya harus Avesina, muncul banyak. Nah, Idrisiyah dalam terminologi Eropa apa? Itu yang harus ditemukan. Idrisiyah itu kan bahasa Indonesia. Iya Pak, berarti aku Kalau nyarinya di apa bahasa ya? Arab misalkan bukan Idrisiyah, bisa Al-Idrisi dalam bahasa Arab mah. Nulisnya sama seperti Al-Hukmu Al-Islami. Anda kalau nyari literatur tentang Al-Hukmu Al-Islami dalam bahasa Arab nggak akan nemu. Kenapa? Karena Al-Hukmu Al-Islami itu mah terjemahan bahasa Inggris, Islamic law. Kalau dalam bahasa Arab carinya bukan Al-Hukmu Al-Islami, apa kira-kira? Kalau Anda ingin mencari hukum Islam dalam literatur bahasa Arab, apa yang harus dicari? Kata kuncinya. Masa semester 6 belum tahu terminologi hukum Islam? Ada yang bisa jawab? Kalau Anda mau cari terminologi hukum Islam dalam bahasa Arab, kata kunci apa yang harus dicari? Islam Al-Fiqhu atau usul al-Fiqhu. Jadi hukum Islam itu kalau tidak fikih ya usul fikih. Itu yang harus dicari. Jadi Anda nggak akan menemukan kalau dalam literatur bahasa Arab al-hukmu al-islami, jarang. Kayaknya simpulannya nggak ada. Padahal yang dimaksud al-hukmu al-islami itu adalah Islamic law, terjemahan dari Islamic law. Yang isinya kalau mau cari al-fiqhu atau usulul fiqh, itu baru murudul. Nah, termasuk al-Idrisi. Kalau dalam bahasa Arab ya al-Idrisi, jangan Idrisiyah. Kalau dalam istilah Inggris, nah saya tidak tahu apa istilahnya.
Apalagi misalkan dalam bahasa Turki, beda lagi. Kalau Anda nelitinya tarekat Bektashi, Anda jangan gunakan tarekat Bektashi, tapi pakai bahasa Turki. Apa? Pasti murudul. Kenapa? Karena asalnya dari Turki. Makanya harus gunakan istilah keyword yang pas. Tapi satu saat nemu lah, nggak mungkin tidak ada lah. Kalau istilah tarekat dalam ini apa? Apa namanya? Dalam istilah kan tarekat itu bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggrisnya apa? Dalam istilah sufi tapi bisa apa? Lupa lagi Bapak waktu itu aku translate. Jangan Google Translate. Enggak, jadi waktu itu emang aku niatnya mau nyari dulu gitu ya, nyari dulu yang di jurnal internasional. Terus karena aku nggak tahu tarekat itu apa, jadi translate. Jadi emang waktu itu aja gitu ngehafalnya tuh gitu. Tapi nggak tahu lagi. Ya nanti Pak aku cari lagi mungkin. Jadi poinnya itu, saya ke Windy, poinnya itu ya, cari istilah yang pas. Cari istilah yang pas. Ini kayak seperti ini. Ini karena memang menarik. Ketika nyari yang dimaksud oleh Windy itu apa namanya, pisang gitu ya. Nyari di literatur Jawa menggunakan kata pisang itu sulit nemunya. Tapi kalau pakainya kata gedang muncul di literatur Jawa. Karena dalam Jawa pisang itu gedang. Jadi istilah yang digunakan. Nah, saya tidak tahu istilah baku untuk tarekat apa. Tarekat itu kan bahasa Indonesia ya. Dalam literatur ilmiah di dunia tasawuf, tapi di baratnya. Saya tidak tahu apa itu. Jadi harus cari itu. Ya gitu ya, Windy ya. Prinsipnya itu memungkinkan, tapi Windy harus observasi awal dulu. Itu di mana tarekat Idris yang di Tasik atau di mana? Yang di Tasik, Pak. Oh, yang di Tasik. Dan kebanyakan tuh emang apa sih tentang konsep dagangnya kayak gitu, Pak, di sana teh. Konsep dagang. Iya, bukan konsep dagang sih, ekonomi syariah gitu lah pokoknya, atau Pak. Itu mah kajiannya bukan apa kaitannya tauhid dengan ekonomi syariah. Iya, maksudnya kebanyakan gitu orang kebanyakan orang yang meneliti di pesantren itu tuh bukan tentang tasawufnya gitu Pak, tapi tentang konsep ekonomi kayak gitunya gitu. Aku nyari-nyari teh. Ya nanti saya observasi awal dulu mungkin ya Pak ya. Iya. Iya, terima kasih Bapak sarannya dan juga memberitahu itu clue apa sih keywordnya. Pak. Ada lagi yang lain? Suryalaya bukan, Suryalaya bukan Idris sih. Suryalaya mah ini Qadariyah. Ya. Tia. Bapak mau tanya. Ini videonya Tia sudah 9.000 viewernya ya. Yang bercerita tentang kuliah di UPI. Itu iseng-iseng Pak, alhamdulillah bisa ini juga pilih. Bapak mau tanya? Ya, silakan. Kenapa? Ya. Kalau misalkan kita meneliti program yang baru dilakukan gitu Pak, yang baru dilaksanakan sekitar mungkin bulan terakhir, itu bisa nggak Pak kalau misalkan kita ambilnya ke kuantitatif? Program apa? Program hafalan yang diadakan di SMA gitu Pak. Di mana? Yang diadakan di SMA, di suatu SMA gitu. Dan itu diwajibkan kelas 10 sampai 12 gitu Pak. Enggak, kalau kuantitatif, misalnya kuantitatif ya. Iya. Variabel apa yang mau ditelitinya? Ya masih bingung sih Pak di antara metode atau ya, kalau metode harus teruji dulu. Efektivitas metode hafalan seperti apa? Misalkan ya, misalkan
Kalau metode Tasmi misalkan ya, atau yang Pak Cucu pernah latihkan itu metode apa? Aduh, lupa. Apa ya? Ya metode itulah ya. Nah metode itu ya itu harus berjalan dulu. Jadi harus ketahuan kalau baru dijalankan mah ya jangan. Saran saya hindari kalau baru dijalankan. Biasanya Kalau harusnya baru berapa dijalankan. tahun, Pak? Kalau misalkan harus, Apa? biasanya minimal harus berapa tahun? Kalau misalkan Ya, harus harus pernah berjalan dulu. Satu periode misalkan. Sehingga nanti ketahuan program ini jalan atau tidak. Atau jalan hanya di awal saja, jalan di akhir saja. Kecuali kalau mau mengeksplorasi pengalaman siswa misalkan ya. Jadi variabel itu pengalaman siswa mengikuti program hafalan di SMA apa. Itu baru bisa. Kalau yang mau dieksplorasinya adalah pengalaman siswa. meskipun itu Jadi baru bagaimana perasaan dia, bagaimana motivasinya, bagaimana apakah dia merasa tertekan, apakah ada efeknya macam-macam. meskipun itu programnya baru sebentar. Enggak, sekarang sudah berjalan berapa lama? Sekitar 6 bulan. Ya kalau 6 bulan sudah cukup. 6 bulan kalau hanya sekedar untuk mengeksplorasi pengalaman siswa mengikuti itu. Cuma dan metodenya metode apa? Metode apa? Kalau misalkan di situ hanya siswa suruh ngapalin, lalu setorakan ke guru, itu kan nggak aneh. Kalau hanya metodenya misalkan sok ngumpul, ngapalin, lalu setoran, kalau hanya seperti itu nggak aneh. Jadi kontribusi hasil risetnya apa? Kecuali kalau misalkan tahu, nggak ada yang tidak tahu, ada hafalan yang dikembangkan oleh Ustadz Adi Hidayat misalkan. Orang tahu itu ya. Tidak ada yang tidak tahu metode itu. Atau metode-metode hafalan yang lain. Nah, lalu ada sekolah yang ingin mengadopsi metode itu. Nah, dia ingin melihat mengeksplorasi pengalaman siswa menggunakan hafalan dengan metode itu seperti apa. Apakah dirasa memudahkan? Jadi nanti misalkan pengalamannya itu dari sisi motivasi. Apakah dia termotivasi untuk menambah hafalan atau justru malah tertekan? Dari sisi kemudahan cara dari sisi kemudahan cara menghafal, dari sisi target hafalan, dari sisi pengajarnya, macam-macam gitu yang mau dieksplorasi terkait pengalaman siswa. Jadi kalau tidak jelas metodenya seperti apa, hanya sekedar seperti IPAI, kan di IPAI nggak jelas. Jelas nggak di IPAI metode hafalannya? Anda diwajibkan hafal 4 juz. Apakah Anda dibina oleh periode IPAI untuk hafal 4 juz? Kan tidak. Jadi kalaupun Anda hafal 4 juz, bukan jasa prodi IPAI itu. Jasa orang yang sudah membina Anda. Misalkan Anda pesantren di DT, ya jasa DT itu bukan jasa prodi IPAI. Karena prodi IPAI tidak melakukan pembinaan. Nah, itu kelemahan dari kebijakan yang ada di prodi IPAI. Kecuali kalau Anda dikemkan, dulu mau dilakukan. Di mana dikemkannya? Di asrama. Dikemkan. Lalu di situ disusun programnya untuk menghafal terkait Al-Quran. Nah, itu kalau itu baru bisa. Tapi kalau tidak ada kegiatan sistematis dari prodi tentang bagaimana supaya Anda selama 4 tahun itu bisa hafal Al-Quran, itu jadi program hafalan Quran di prodi IPAI nggak bisa diteliti. Kenapa? Karena tidak jelas rencananya, metodenya apa, pengajarnya seperti apa. Nah, itu tidak jelas. Nah, kalau di sekolah itu hanya sekedar tadi ngumpul tiap hari Sabtu, sok ngapalin, setoran. Nah, kalau itu saja nggak bisa diteliti. Tapi kalau jelas programnya, nama programnya ini, targetnya begini, kegiatannya begini. Nah, Jadi bisa
Ya, oke. Masih ada yang lain? Lanjutkan dulu. Nah, sekarang tipe-tipe hipotesis penelitian. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya langsung raise hand-nya. Tipe-tipe hipotesis penelitian. Yang pertama itu berbicara tentang kriteria merumuskan hipotesis seperti apa. Ya. Yang pertama, tapi ini untuk kuantitatif ya, untuk kuantitatif. Yang pertama itu harus menyatakan hubungan antara satu atau dua variabel. Kalau jenis hipotesisnya asosiatif atau apa namanya satu lagi korelasi. Tapi kalau hipotesis fiktif itu tidak yang satu ini tidak berlaku ya. Jadi kalau hanya satu variabel. Lalu yang kedua bentuknya itu pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau yang bentuknya pertanyaan itu adalah rumusan masalah. Kenapa? Main dulu. Main apa? Hah? Main ke Oh, mau ke rumah dasar. oh ya ini suaranya nggak di-mute. Dinyatakan secara deklaratif, artinya bentuk pernyataan. Seperti tadi, misalkan dia tadi ya, seperti tadi dia, siswa termotivasi, lebih dari 50% siswa termotivasi untuk meningkatkan hafalannya. Karena siswa atau melihat dan seterusnya, ternyata siswa itu secara kasat mata itu semangat mengikuti program hafalan yang dilaksanakan oleh sekolah. Bahkan berdasarkan laporan dari guru, sehafal lebih dari 2 juta. Itu kan menarik. Nah, berarti benar nggak program itu bisa membuat motivasi siswa untuk menghafal Quran itu meningkat? Nah, akhirnya dilakukanlah, disebarkan angket tentang motivasi. Nah, itu boleh. Apalagi sudah 6 bulan. Dan seterusnya. Ya. Lalu yang ketiga, dirumuskan secara jelas ya. Dan yang keempat, dapat uji kebenarannya. Jadi kalau ada hipotesis yang tidak bisa diuji kebenaran, itu bukan hipotesis. Sama seperti mimpi dan menghayal. Mimpi bisa diwujudkan, hayalan nggak bisa diwujudkan. Nah, sama hipotesis bisa diuji. Kalau tidak bisa diuji berarti bukan hipotesis. Seperti apa hipotesis yang tidak bisa diuji? Misalkan Anda mengatakan gula itu rasanya pahit, misalkan. Nah, itu nggak bisa diuji. Gitu. Karena nggak mungkin gula rasanya pahit. Misalkan contohnya. Itu hipotesis yang nggak bisa diuji. Nah, tipenya sekarang, jenis hipotesis penelitian itu ada 2. Ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Apa bedanya? Kalau hipotesis penelitian itu jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Sekali lagi ya, jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang berawal dari permasalahan penelitian. Nanti contohnya ya. Kalau hipotesis statistik, dugaan sementara apakah sampel yang diteliti dapat mewakili keseluruhan populasi. Misalkan Salma dapat kabar ya, dari seseorang atau dari siapapun bahwa dengan metode UMI kemampuan baca Al-Quran siswa di sekolah A itu meningkat sampai 60%. Artinya dari populasi siswa yang asalnya nggak bisa baca Al-Quran, karena misalkan itu levelnya TK,
sebanyak 200 siswa misalkan. Kata gurunya, dia menggunakan metode UMI dan selama 6 bulan, lebih dari 70% itu bisa baca Al-Quran. Akhirnya Salma datang ke TK itu untuk membuktikan betulkah siswa TK itu bisa baca Quran, 70% siswa itu bisa baca Quran dengan metode UMI. Akhirnya secara acak diambillah 20 atau 30 orang siswa. Dari 30 orang siswa itu ternyata 27 orang siswa ini setelah dites oleh Salma bisa baca Al-Quran. Hanya 3 orang yang nggak bisa. Berarti kan kalau 27 per 30, berarti kan itu 90% ya, bukan lagi 70%. Artinya akhirnya Salma mengikutkan, emang benar, 70% siswa di sekolah itu bisa membaca Al-Quran setelah digunakan metode UMI. Nah, itu pernyataan penelitian. Itu namanya hipotesis penelitian. Tapi ketika Salma bertanya lagi, apakah 30 orang siswa yang Salma tes itu bisa mewakili populasi? Sehingga jangan-jangan yang 90% itu hanya 30 orang siswa itu saja. Kalau dari 200 siswa bisa jadi hanya 27 orang itu. Jadi yang lainnya memang nggak bisa. Kebetulan yang dipanggil itu oleh guru disajikan yang bisa baca Quran. Nah, ketika dilakukan penelitian lebih lanjut dan terbukti 70% itu adalah mewakili populasi juga, nah itulah namanya hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik itu dilakukan ketika kesimpulan sampel akan diberlakukan terhadap populasi. Ketika nanti dia meneliti tentang motivasi di program itu, kan tidak semua siswa dibagi itu, apalagi misalkan sampai 1.000 orang. Kan pakai sampel orang. Nah, hasil dari 100 orang itu gambaran dari 1.000 orang. Oke. Nah, dari sisi rumusan, siapa itu? Rifki. Siapa yang mau raise hand? Salma. Kenapa, Mak? Bapak masih bingung sama nama-nama data nominal itu seperti apa? Data ordinal itu seperti apa gitu, Pak. Tadi yang Bapak terangin baru yang scale. Yang bingungnya apanya, Mak? Sudah dibaca? Pak. Oke, coba saya tanya ke Nita. Nita coba jelaskan perbedaan antara data nominal, bukan ngacung data Nita, data nominal, data ordinal, interval, data rasio. Saya sudah menjelaskan belum di kelas ini tipe-tipe data itu? Ini kamu mau nanya bukan mau jawab. Ya nggak apa-apa, jawab juga. Saya pernah menjelaskan itu nggak? Tipe-tipe data. Ketika membahas tentang variabel, saya pernah menjelaskan itu nggak? Halo? Ada yang bisa jawab? Saya pernah menjelaskan itu? Ada yang ingat? Win, pernah saya jelaskan itu nggak, Win? Win? Mana Win? Win? Nita nyeletnya nggak ada, Pak. Belum ada. Kayaknya belum dijelasin, Pak. Winda, Yakin Bapak. belum dijelasin? Hah? Windy. Oh, Windy. Belum deh, Pak. Aku belum ini. Ini belum dijelaskan, ini masa belum dijelaskan? Yang ini? Measurement scale. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Nah, kenapa diam saja kalau Mungkin belum? di kelas A mungkin. Mungkin, Pak. Tapi kan ini materinya sudah lewat pas bab variabel. Baik, saya jelaskan dulu. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ini nanti Anda baca slide-nya ya. Kalau tidak salah di Google Classroom sudah
Sudah di-share kalau tidak salah ini. Ketika tipe data penelitian. Nah, secara umum tipe data penelitian itu ya ada 4. Tipe nominal, tipe ordinal, tipe rasio. Kalau di SPSS, Pak nggak ada interval dan rasio. Interval rasio itu namanya scale. Jadi kalau di SPSS disimpelkan jadi 3. Nominal, ordinal, interval, rasio. Apa itu data nominal? Ingat, data itu ada pada variabel. Misalkan variabel gender, tipe datanya apa? Nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, itu yang harus Anda tahu. Variabel tadi motivasi, datanya apa? Tipe datanya apa? Variabel apa namanya? Variabel persepsi, tipe datanya apa, dan seterusnya. Nah, apa itu nominal? Data nominal. Data nominal itu data hasil satu pengelompokan berdasarkan kategori-kategori. Dia itu hanya bersifat label, penamaan saja. Ya, tidak ada jenjang data. Jadi data yang satu itu bukan urutan, tidak dalam posisi lebih dari lain ini. Datanya kan nanti datanya itu ini variabel jenis kelamin ya. Datanya itu kan laki-laki, perempuan, itu ya isinya itu nanti. Nah, laki-laki perempuan itu hanya mengelompokkan mengelompokkan sesuatu berdasarkan jenis kelamin. Itu ya, laki-laki, perempuan. Dan itu hanya bersifat label. Tidak ada jenjang data. Misalkan sebelum jadi perempuan, Anda harus jadi laki-laki dulu. Nggak ada gitu. Beda dengan sebelum semester 4, Anda harus semester 3 dulu, semester 2 dulu, baru semester 1. Nah, semester, variabel semester yang nanti isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai semester 14 untuk S1, itu namanya data ordinal. Kenapa? Karena ada jenjang. Artinya semester 3 lebih tinggi daripada semester 2. Nah, jadi variabel semester itu tipe datanya ordinal. Nah, nominal, contoh yang lain, misalkan agama. Islam, Kristen, itu pengelompokan saja, tidak ada jenjang data. Anda bisa ngasih contoh yang lain. Ayo, bersuara. Ini Hese nyebut. Warna kulit bisa, Pak? Ayo. Warna kulit. Tapi SST Ya, jauh-jauh. Jadi warna kulit. Suku. Hah? Umur. Pekerjaan. Ya. Suku bangsa. Umur. Umur itu nominal bukan? Kan kalau umur kan usia 2 tahun, 1 tahun itu ada jenjang. Ada jenjang. Ya. Afiliasi keagamaan kalau yang sekitar kita ya. Asal sekolah. Jenjangan. Nah, kalau S1, S2, S3, SD, SMP itu apa? Jenjang bukan, Pak? Ordinal. Ya, itu nominal atau ordinal? Ordinal, Pak. Ordinal, Pak. Maksudnya ordinal. Karena ada Jenjang. ada level. Ada level ya. Ada level. Baik. Tapi kalau pekerjaan, nah bukan. Ya, itu nominal. Baik. Bisa dipahami ya? Nominal ya? Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan tentang? Jelas, Pak. Jelas. Oke, jelas. Yang kedua, ordinal. Kalau ordinal, ciri-ciri nominal ada di ordinal. Misalkan dia merupakan label, ya. Cuma bedanya, kalau ordinal sudah ada jenjang atau perbandingan. Tapi tidak bisa dilakukan operasi matematika. Misalkan tadi tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. SMA itu SD tambah SMP, nggak bisa.
Nggak bisa. Jadi tidak bisa dilakukan operasi matematika. Semester 4 itu semester 2 tambah semester 2. Nggak bisa begitu. Hanya label, tapi sudah ada perjenjangan, tapi nggak bisa dilakukan operasi matematika. Ya. Penggolongan gaji. Kalau golongan darah itu maksudnya ordinal nominal. Nominal, Pak. Nominal, good. Kalau apa namanya? Ordinal. Harga prasejahtera, miskin, sejahtera, dan seterusnya. Itu level ya. Oke, bisa dipahami ya ordinal ya. Sekarang masuk ke yang ketiga. Interval. Interval itu sifat nominal dan sifat ordinal ada. Tambahannya apa? Dia bisa melakukan operasi matematika. Tapi tidak ada angka nol mutlak. Apa maksudnya? Contoh, IPK. Itu bisa dilakukan operasi matematika, kan? Makanya ada rata-rata IPK. IPK itu kan rata-rata indeks prestasi Anda tiap semester, kan? Nah, itu tapi tidak ada angka nol mutlak. Apa maksudnya angka nol? Ketika IPK Anda 0, bukan berarti Anda itu nggak tahu apa-apa. 0 itu tidak berarti Anda itu, otak Anda itu kosong. Enggak. Anda tahu sesuatu. Cuma IPK-nya 0. Contoh yang lain, misalkan yang tidak ada angka 0 mutlak itu suhu. 0 derajat. 0 derajat itu apakah tidak ada suhunya? Enggak. 0 derajat itu ya suhunya 0 derajat, dingin berarti kan. Bukan berarti tidak ada suhu. Beda dengan tinggi. Nah, kalau tinggi 0 cm itu ada tingginya nggak? Ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. 0 cm kan nggak ada tingginya. Nggak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan 0 mutlak. Nah, kalau variabel itu mengandung 0 mutlak, itu namanya rasio tipe datanya. Jadi kalau interval tidak ada 0 mutlak, kalau rasio, gaji itu rasio atau interval? Rasio, Pak. Rasio. Kenapa? Bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa karena Ya, kalau gajinya RP 0, ya memang nggak ada apa-apa. Dia 0, gajinya nggak dapat apa-apa. Kalau, satu lagi, kalau motivasi. Motivasi. Interval rasio. interval mungkin, Pak. Meskipun Interval. Iya, interval. Artinya 0 itu bukan berarti tidak ada motivasi. Karena tidak mungkin orang tidak memiliki motivasi, tapi rendah. Kalau nilai siswa, hasil belajar misalnya, hasil belajar. interval, Pak. Interval, oke, good. Ya udah, Anda sudah paham kalau gitu. Tadi siapa yang bertanya itu? Salma ya? Salma bukan tadi? Iya, Gimana, Pak. Mak? Sudah paham belum? Insya Allah, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bapak Nita mau nanya. Siapa? Nita. Nita, silakan Nita. Ini sih Pak, masih berkutat sama judul. Masih labil dan masih bingung. Bapak, biar kita teh pas nyari masalah nih. Misalnya kita nyari masalah tuh berkaitan sama sama bidang ilmu yang lain, misalnya kayak tadi tuh yang kayak Windy yang ekonomi syariah yang gitu. Nah, ini mah misalnya sama psikologi. Itu tuh biar kita gak kejebak jadi salah payung penelitian tuh Pak harus kayak gimana? Tapi misalnya bisa aja gitu Pak ada kemungkinan berhubungan gitu. Iya, apa?
Misalnya kayak pemahaman agama yang berkaitan sama kesehatan mental gitu. Itu kan bisa jadi fokusnya sama ke psikologisnya gitu. Sedangkan mungkin bisa aja Pak sama agama berhubungan juga. Cuman takutnya bisa salah Enggak, payung kajian. maksudnya contohnya apa? Misalnya Contoh kayak nih ya yang contoh apa? yang Nita penasaran tuh misalnya tentang pemahaman agama Islam. Oh, bentar Pak. Ada ya? Ada tulisannya. Nih, pengaruh pemahaman agama Islam dalam menghadapi quarter life crisis misalnya. Nah, itu tuh takutnya malah fokusnya jadi ke quarter life crisisnya gitu, bukan ke pemahaman agamanya. Enggak, Biar kan ada dua maksud quarter life crisis itu apa? jadi itu tuh situasi di mana di usia menginjak usia 20 tahun hampir 25 tahun itu di usia segitu tuh orang-orang tuh cenderung udah mulai gelisah sama masa depannya gitu. Udah mulai gelisah. Nggak ingat dalam penelitian itu kan pengaruh ya. Iya, pengaruh. Dalam penelitian kuantitatif korelasi, variabelnya harus bersumber dari data yang sama. Contohnya Pak, misalnya. Iya, misalkan tadi pengaruh persepsi terhadap hasil belajar. Artinya data tentang persepsi dan hasil belajar itu diambilnya dari satu sumber, siswa kan? Iya. Nah, sekarang kalau tadi pengaruh pemahaman agama terhadap apa tadi? Pengaruh pemahaman agama Islam dalam menghadapi quarter life crisis pada. Nah, masih bingung nih antara Ya, pada mahasiswa atau siapa gitu. Pada quarter life itu nanti datanya seperti apa? Kalau balik tadi ditanya, Pak, kalau itu memang variabel, ya, variabel yang melekat pada mahasiswa, datanya apa? Nominal, interval, rasio. Bentar, dibuka lagi. Nanti bentuk kan kalau misalkan persepsi jelas datanya itu nanti angket kan, ngumpulin datanya pakai angket. Hasil belajar pakai tes. Nah, kalau tadi quarter life apa saya baru dengar. Itu gimana ngumpulin datanya? Sama sih Pak kayak angket. Jadi mereka tuh pengennya tuh kayak mereka tuh cenderung kalau dapat masalah kayak gitu tuh larinya kemana gitu, malah jauh apa dekat sama agama nih, malah nyari apa enggak gitu, sama mereka tuh lebih milih datang ke ahli apa, kayaknya ada yang salah deh sama agama aku, pemahaman agama aku kayak gitu deh Pak, soalnya kayak gitu. Ya nggak ada masalah selama itu bisa. Sekali lagi ya, kalau di kuantitatif korelasi dua-duanya datanya harus diambil dari sumber yang sama. Jadi tadi pemahaman agamanya berarti diambil dari mahasiswa, jelas itu pakai bisa angket atau yang lain gitu ya, inventory. Terus yang tadi quarter life itu seperti apa? Saya masih belum kebayang gitu ya, harus banyak baca lagi sayangnya. Indikatornya apa yang nanti diwujudkan dalam bentuk angket. Tapi Pak itu kalau sama IPA masih nyambung nggak sih Pak? Bisa gitu, bisa diambil maksudnya? Ya bisa saja. Bisa tapi saja, nanti masuknya kemana yang penelitiannya kalau kayak gitu? Takutnya kekecoh di situ Pak nih, Tatep mau ngambil tuh, pengen ngusulin itu, cuman takut keluar dari ya itu mah nanti kan akan ada uji proposal. Nanti yang memutuskan penguji. Karena buat saja yang penting selama masih ada kaitannya dengan Islamic Studies ya hajar-hajar saja. Selama ada kaitannya dengan Islamic Studies. Oke, saya lanjutkan dulu. Makasih Pak. Oh itu Nida ya, nanti Nid ya sebentar Nid. Saya lanjutkan dulu ini. Jadi formulasinya riset penelitian itu ada hipotesis kerja, ada hipotesis nol. Nah, hipotesis kerja ini diciptakan untuk diterima. Makanya kalau Rifki mau diterima kalau nembak seseorang ya kerjalah gitu. Jadi nanti diterima. Nah, ini hipotesis kerja itu diciptakan untuk diterima. Ini namanya hipotesis penelitian. Sementara hipotesis nul atau hipotesis nol ini disebut hipotesis statistik diciptakan untuk ditolak. Bukan berarti kalau hipotesis nol Anda diterima, itu penelitiannya jelek, tidak. Seperti yang mau sidang skripsi sekarang, itu dia meneliti tentang, siapa dia namanya, dia meneliti tentang pengaruh ini, IQ
EQ, kecerdasan emosi terhadap hasil belajar. Kesimpulannya itu kecerdasan emosi tidak berpengaruh, artinya hipotesis nolnya diterima. Kecerdasan emosi tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Artinya ada yang kecerdasan emosinya rendah, tapi hasil belajarnya tinggi. Ada juga yang kecerdasan emosinya tinggi, hasil belajarnya rendah. Jadi dia menyimpulkan ya itu nggak ada masalah, jadi nggak ada urusan dengan baik atau tidaknya riset. Tinggal argumentasinya nanti. Kenapa kok bisa kalau orang menemukan ada korelasi, sementara Anda menemukan tidak ada korelasinya. Hanya menjelaskan itu saja. Nah, sementara arah tesnya itu dua, ada one tile, ada two tile. Biasanya kebanyakan itu two tile. Two tile itu tidak berpihak ininya pernyataan hipotesisnya. Jadi contohnya kalau one tile itu misalkan ini belum ada contohnya ya. Nah, misalkan contohnya begini. Deskriptif. Ini hipotesis deskriptif contoh ini. Ini ingat tadi hipotesis itu didasarkan pada rumusan masalah. Rumusannya masalahnya ini, seberapa tinggi kemampuan membaca mahasiswa IPA UPI. Lalu Anda buat hipotesis Al-Quran mahasiswa IPAI adalah karena nggak ada tidak dinyatakan secara tegas apakah pada rata-ratanya TT saja gitu. Jadi tidak dinyatakan di atas atau di bawah. Itu namanya two tile namanya. Dua ekor atau dua pihak. Nah, ini perumusan hipotesisnya begini, HO-nya. HO itu selalu sama dengan ya, disimbol IPAI sama dengan TT. Al-Quran mahasiswa mencapai level TT. Hipotesis kerja lawan dari hipotesis nol. Kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa tidak mencapai level TT. Nah, ini hipotesis statistiknya. Ya. Mu itu rata-rata populasi, ini simbol rata-rata populasi. Kalau rata-rata sampel X simbolnya ya. Jadi rata-rata kemampuan baca mahasiswa IPAI tidak sama dengan TT. Contoh lain, seberapa baik penguasaan teori tajwid mahasiswa IPAI? Mahasiswa IPAI minimal menguasai 85% teori tajwid. Nah, ini hipotesisnya. Penguasaan teori tajwid mahasiswa IPAI mencapai 80% dari yang diharapkan. Secara H-nya, penguasaan teori tajwid mahasiswa IPAI mencapai 80% dari yang diharapkan. Nah, ini contoh hipotesis-hipotesis dalam penelitian survei. Jadi kalau Anda desainnya survei, hipotesisnya berbentuk deskriptif. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda ingin meneliti tadi ya, tingkat moderasi beragama mahasiswa PAI PTU adalah tinggi. Tergantung kategori moderasinya apa. Kalau tadi kata Tia, motivasi rata-rata motivasi siswa yang mengikuti program hafalan di sekolah A adalah sedang. Nah itu baik. Sementara untuk komparatif, ya, pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda atau sampel yang sama. Nah, contohnya begini. Nanti Anda baca lebih detailnya ya. Apakah ada perbedaan kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa dari SMA dan MA? Nah, kalau yang two type, kalau yang dua arah, ini yang banyak dilakukan adalah yang two type. Rumusan hipotesis itu. Tidak terdapat. Jadi kan ini apakah ada perbedaan? Berarti ingat tadi itu HO terdapat perbedaan kemampuan. Sementara H-nya terdapat perbedaan kemampuan. Nah, ini rumusannya begini. Jadi ada, tidak ada. Tapi kalau seperti yang ini, nah kalau ini sudah ada keberpihakan. Seperti kalau yang atas yang ini ya. Pernyataannya kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa yang berasal dari SMA lebih kecil dari mahasiswa yang berasal dari MA. Nah, kalau ini sudah ada keberpihakan, itu namanya one tile.
Kalau itu di komparatif, satu lagi di asosiatif, di korelasi. Kalau di korelasi, HO itu tidak ada korelasi. Jadi korelasinya 0. Jadi tidak ada korelasi. Jadi hipotesis HO-nya ini tidak terdapat hubungan antara tadi pemahaman agama dan apa tadi ya yang dikatakan oleh Nita ya, saya tidak ingat. Istilah baru, jadi susah mengingatnya. Nah ini simbolnya. Jadi tidak korelasinya 0. Ini korelasinya tidak sama dengan 0. Artinya bisa negatif, bisa positif. Nah, itu contoh di asosiatif. Ya. Itu hipotesis. Satu lagi, ini yang paling penting justru. Saya tunjukkan dulu. Nah ini. Sudah terlihat? Sudah bisa dilihat belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar. Mana ya? Share screen. Nah, ini dia. Karena poinnya di sini ya. Sampling. Nah, apa itu sampling? Sederhananya begini. Populasi, sekali lagi ya, populasi itu adalah keseluruhan eksperimental unit. Itu populasi. Sementara sampel sebagian dari populasi. Nah, apa kalau sebagian? Nah, pengambilan sampel dari populasi itulah yang dimaksud dengan sampling. Nah, karakteristik populasi namanya parameter atau ukuran populasi namanya parameter, sementara ukuran sampel namanya statistik. Nah, tujuannya apa? Untuk menarik inferensi, untuk memprediksi atau menarik kesimpulan dari sebuah populasi. Jadi hitungan sampel ini digunakan untuk nah gitu itu statistik inferensi. Nah, sekarang reasoning sampling. Pertama, kenapa harus sampel gitu ya? Sampel yang baik adalah sampel yang mampu mewakili populasi. Itu pertimbangan pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda akan melakukan proses sampel. Artinya kalau seluruhnya, berarti sudah mewakili, itu pasti mewakili. Kalau misalkan sampelnya hanya 100 orang, ambil saja seluruhnya, itu sudah yang ini terpenuhi. Yang kedua, semakin besar ukuran sampel, semakin kecil peluang kesalahan dalam mengeneralisasi. Yang ketiga, jenis penelitian yang digunakan itu akan mempengaruhi sampling, survei atau eksperimen, itu berbeda. Misalkan, kalau di eksperimen, dalam random sampling, itu yang di random bukan siswanya, tapi kelasnya kalau di eksperimen. Tapi kalau di survei, kadang-kadang tidak menggunakan random sampling, karena kalau random sampling berarti siswa sampel dipaksa. Biasanya nanti tekniknya itu convenient sampling ya, yang non probabilitas, nanti dijelaskan. Lalu yang keempat, tingkat kepercayaan yang digunakan atau confidence interval. Ini mempengaruhi jumlah sampel. 90 dan 90 rentang 90 sampai 90 itu sangat berpengaruh. Misalkan kalau Anda memilih confidence intervalnya itu 99, saya pastikan sampelnya akan lebih banyak ketimbang Anda memilih yang 90%. Apa yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan? Tingkat kemampuan hasil sampel memprediksi populasi. Nah, nanti dijelaskan ya. Muter-muter bahasanya. Tingkat signifikansi atau probabilitas atau standar error, significance level namanya. 0,01 atau 0,05. Semakin rendah standar errornya, tingkat signifikansinya semakin tinggi jumlah sampel yang disarankan. Yang populasinya lebih mudah. Tapi kalau populasinya heterogen, apalagi Anda melakukan stratifikasi, misalkan
Anda meneliti tentang pengaruh apa itu sertifikasi guru terhadap kinerja guru, misalkan ya. Populasinya guru, tapi populasi itu Anda buat stratifikasi, misalkan Anda kelompokkan gurunya menjadi guru PNS dan guru non PNS. Lalu guru non PNS itu dan guru non PNS Anda klasifikasikan lagi, ada guru mula, ada guru madya, ada guru utama. Nah, itu lebih rumit lagi sampelnya. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika Anda mau nyempel. Ya. Lalu yang selanjutnya yang perlu dipahami juga adalah confidence interval atau tingkat kepercayaan. Apa yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan? Tingkat kepercayaan itu adalah sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi. Itu biasanya 3 pilihan. Tapi kalau di SPSS, standarnya itu 95%. Jadi paling rendah, Anda itu ngambilnya 9. Begini, misalkan, ketika tingkat kepercayaan yang dipilih adalah 95%, maka itu berarti tingkat kepastian statistik sampel mengestimasi dengan benar parameter populasi sebesar 90%. Artinya 95% populasi itu seperti yang disebutkan dalam sampel. Misalkan begini contohnya. Anda itu tadi misalnya mahasiswa IPAI dari 250 mahasiswa IPAI, Anda ngambil 20 orang jadi sampel. Nah, hasilnya itu 75% tinggi mahasiswa IPA itu di atas 170. Ketika Anda menentukan confident intervalnya 90%, berarti 95% populasi mahasiswa IPAI tingginya itu tidak jauh seperti sampel tadi. Nah, itu ya, itu confident interval. Sementara significance level itu standar error atau sampling error. Misalkan begini, itu hanya 5% atau 1%. Kalau misalkan seorang peneliti menemukan bahwa 70% mahasiswa PAI pada perguruan tinggi umum yang digunakan sebagai sampel memiliki pemahaman keagamaan yang moderat dengan signifikasi level yang Anda pilih 1%, berarti kesimpulannya itu begini. Ini plus 1 atau min 1. Berarti antara 69%, ini kan min 1. Dan 71% dari mahasiswa PTU yang menjadi populasi dari sampel ini memiliki pemahaman keagamaan yang moderat. Kalau diinterpretasikannya seperti ini. Jadi kalau ini 70%, lalu Anda signifikasi levelnya 5%, berarti interpretasinya min 5 plus 5. Berarti antara 65% sampai 75% mahasiswa perguruan tinggi umum yang menjadi populasi memiliki pemahaman keagamaan yang moderat. Nah, ini fungsi dari significance level. Semakin tinggi, semakin baik. Artinya standar errornya kemampuan sampel memprediksi hasil populasi itu akurat. Akurat. Nah, sampel sekarang bagaimana cara menentukan? Jadi yang pertama harus Anda tentukan itu adalah kelompok sampel. Nah, lalu sekarang Anda tentukan yang kedua itu jumlah sampelnya berapa? Apakah ada jumlah minimum? Ada. Caranya lewat 3. Bisa lewat tabel, bisa lewat rumus, bisa lewat judgment expert. Misalkan kalau level, kalau pakai tabel dengan menggunakan tabelnya Isaac, yang harus Anda tentukan pertama adalah signifikasi levelnya yang Anda pilih berapa? 10%, 5%, atau 1%. Kalau populasinya 5.000, lalu Anda menentukan signifikasi levelnya 1%, berarti minimal sampelnya 586 orang. Kalau populasinya
ini ke bawah ada ya, 60 orang, Anda ingin menentukan yang paling rendah misalkannya 5%, berarti minimal populasinya sampelnya 51% dari 60. Makanya ada rumus, kalau di bawah 100, ambil semuanya, gitu, jadi sampel. Ini tabel yang lain. Ini sama, kalau ini sudah ditentukan signifikansi levelnya hanya 5%. Atau pakai nomogram Harry King, ini cukup rumit menggunakannya. Misalkan sampelnya populasinya 300. Ini ya. Lalu Anda tentukan level errornya 0,5%. Berarti ke sini. Tarik garis lurus ke sini. Nah, berarti sampelnya kurang lebih 99% dari 300. Kalau populasinya 1.500, signifikansi levelnya 1%, berarti tarik garis lurus ke sini. Truk. Nah, berarti populasi yang jadi sampel dari 1.000 orang itu harus 70%, artinya 70 orang. Anda mau menggunakan tabel 1, 2, atau 3, terserah, bebas mau yang mana. Yang jelas di bab 3 Anda sebutkan penentuan jumlah sampelnya saya menggunakan ini, gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan rumus ini rumus Slovin, ya, ini rumusnya. Anda nanti cari sendiri, baca sendiri ya. Ini rumus Katze. Ini judgment expert, kata Roscoe, dia mengatakan kalau ukuran sampelnya sudah sampai 30 sampai 500 itu sudah cukup. Jadi sampel minimal dia katakan 30 orang. Jadi kalau Anda sudah punya sampel 30 orang itu sudah cukup penelitian itu. Itu kata ini. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif misalkan ya itu beda lagi. Nah, ini untuk penelitian eksperimental minimal per kelompok itu 10 sampai 20 orang. Jadi kalau Nita melakukan eksperimen di kelas, nah per kelasnya itu yang jadi kelas kontrol minimal 10 siswa itu sudah cukup. Gitu ya. Ini kata Gay, ini kata Creswell. Nanti baca. Nah, yang terakhir, setelah misalkan diputuskan sampelnya 100. Nah, bagaimana menentukan yang 100 orang itu siapa saja? Ada dua tekniknya, probability sampling atau non-probability sampling. Yang probability sampling ada 4, simple random, systematic, stratified, atau multi-stage cluster. Yang jelas 4-nya ini random, jadi acak. Simple random itu pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Syaratnya populasinya homogen. Jadi Anda mengatakan keragaman yang ada pada itu nggak berpengaruh penelitian. Biasanya di sekolah itu homogen. Tapi kalau masyarakat itu biasanya heterogen. Jadi itu simple random probability sampling. Kalau sistematik, teknik pengambilan sampel yang dipilih secara acak, sampel berikutnya kelipatannya. Nanti contohnya ya. Kalau stratified, Anda kelompokkan dulu. Misalkan kalau mahasiswa, Anda kelompokkan berdasarkan disiplin ilmu. Fakultas. Nanti fakultas Anda kelompokkan lagi berdasarkan prodi. Nah, nanti prodinya itu secara proporsional. Itu stratified. Kalau multi-stage cluster berkali-kali. Misalkan untuk level Indonesia, yang di random provinsinya dulu, kepilihlah 5 provinsi. Dari 5 provinsi itu kan banyak kota. Satu provinsi, di setiap provinsi kotanya itu di random, dapatlah 10 kota setiap provinsi. Dari 10 kota di setiap provinsi kan banyak kecamatan. Kecamatannya di random. Akhirnya di 10 kota itu, di setiap kotanya ada 10 kecamatan. Terus itulah yang digunakan ketika yang kalau pada saat pilkada itu apa? Yang ramai pada saat pilkada itu apa namanya? Pemilu. Ya, apa namanya itu? Sensus. Bukan sensus. Quick count. Nah, quick count itu pakai ini, multi-stage cluster samplingnya. Ininya ya. Nah, ini simple random itu seperti ini. Jadi kalau simple random misalkan ada 12 populasi, buat nomor 1 sampai 12. Anda kocok, keluar angka 2, sampel pertama. Masukin lagi angka 2-nya, jangan dirobek, jangan dirobek. Anda angka 2-nya masukin lagi, kocok, keluar lagi angka 2, masukin lagi karena sudah. Keluar angka 5 dan seterusnya sampai jumlah sampel terpenuhi. Kalau systematic sample, misalkan ada 1000, Anda butuh 100. Kalau 1000 butuh 100, berarti 1000 bagi 100 ada 10. Nah, Anda buat nomor 1 sampai 10.
Anda acak keluar nomor berapa? Misalkan keluar nomor 2, berarti sampelnya kelipatan 2. 2, 4, 6, sampai terpenuhi. Kalau yang keluar angka 3, berarti kelipatan 3. 3, 6, 9, dan seterusnya. Itu systematic sampling. Kalau stratified random sampling, tadi dikelompokkan dulu. Sampelnya, ini dibuat kategori dulu. Ini fakultas, misalkan. Fakultas dikategorikan lagi jadi prodi. Nah, di prodi itulah sampel-sampel akan diambil. Setiap prodi misalkan dibutuhkan 5 orang. Siapa penentuannya 5 orang? Ya bisa dikirim oleh prodi secara bebas, misalkan. Tergantung Anda. Nah, kalau ini multi-stage cluster. Yang terakhir, non-probability sampling, ini tidak acak. Ya. Biasanya ini di penelitian kualitatif. Convenience itu bisa juga digunakan di kuantitatif. Teknik pengambilannya berdasarkan kebetulan siapa saja yang secara insidental bertemu dengan peneliti. Misalkan, Rifki meneliti tentang motivasi siswa dalam pembelajaran PAI mode online. Itu kan disebarkan Google Form-nya, misalkan ditentukan di satu sekolah itu ada 1.000 siswa, sampelnya dibutuhkan 200. Kan tidak bisa Rifki ngabsen satu orang, kamu ngisinya enggak. Tapi Rifki nyebarin angket itu ke seluruh siswa, nanti yang mengembalikan angket itu sampai jumlah 200, itulah yang dijadikan sampel. Gitu. Jadi siapa yang pertama kali mengembalikan Google Form, itulah sampelnya. Nyampe batas minimum. Kalau seluruhnya mengembalikan gimana? Ya bagus, jadi bisa dihitung seluruhnya. Nggak ada masalah. Kalau snowball, itu teknik pengambilan sampelnya mula-mula jumlahnya kecil. Oh masih kurang, nambah. Tapi berkaitan dengan sampel sebelumnya. Kalau kuota dibatasi dulu. Misalkan tadi kaitannya dengan pertama dengan stratified tadi misalkan ya. Guru PNS dan non PNS dibutuhkan 10 PNS, kuotanya 10, non PNS 10. Nanti dari 10 non PNS itu harus ada 2 guru muda, 2 guru madya, 6 guru utama misalkan. Nah, itu kuota. Jadi selama itu tidak terpenuhi, belum selesai. Buat proposal sampelnya itu sudah ditentukan. Misalkan wawancara ke siapa saja, ya observasinya seperti apa, itu purpose. Ketika seluruh populasi dijadikan sampel, karena jumlah yang sedikit, nah itu namanya sampel apa namanya? Sampel jenuh namanya. Sampel jenuh namanya teknik itu. Nah, ini ininya. Oke, saya kira itu. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Kalau ada, saya beri kesempatan 1 orang lah. Kalau nggak ada ya syukur. Tidak ada, Ki, kayaknya kamu nanya Ki ya. Ini ngomong-ngomong suara saya jelas nih. Jelas ya. Oke, tidak ada lebih 8 menit nih. Oke, kalau cukup sekali lagi kalau sampai langkah selanjutnya mengembangkan instrumen. Jadi cara mengidentifikasi itu tidak ada lain kecuali harus baca. Yang minggu depan Pak Munawar biasanya yang menyampaikan itu, tapi kalau Pak Munawar berhalangan nanti saya akan. Kira itu saja sekali lagi. Terima kasih untuk partisipasinya di perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam hormat saya, salam baksa untuk kedua orang tua anak. Dibarokati umul Quran Al-Fatihah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.